Jadi kalau ada gagasan capres itu dilihat konkret atau enggak. Kalau kita pengen ngomong pengentasan, desa harus maju, desa harus kuat lah. Sebentar, ini desa harus maju dari mana dulu? Oke. Kalau ngomong maju tetapi di situ masih belum ada fasilitas dasar manusia. Fasilitas dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar yaitu kesehatan, Mas. Pemberian dana desa yang tiap tahunnya itu meningkat terus tajam. Iya. Pemberian semacam sanksi bagi desa-desa yang tidak ada kemajuan itu. Jadi sanksinya apa? Misalnya dia tahan itu selama 2-3 tahun tidak usah dicairkan anggarannya. Salah satu upaya memangkas kesenjangan yaitu adalah memberikan akses internet merata kepada masyarakat. Karena dengan internet masyarakat bisa berdagang langsung, bisa mendapatkan akses informasi, bisa belajar langsung. Seluruh ibu-ibu di desa, seluruh orang tua di desa ayah itu ingin melihat anaknya sekolah sarjana. Tapi selama ini mungkin keterbatasan biaya. Saya juga sarjana pertama di keluarga saya. Dan alhamdulillah. Saya bisa menyekolahkan adik saya sedikit meningkatkan kesejahteraan keluarga saya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Vaniko Soekarno di talk show Gagasan Progresif. Nah, di sini kita akan menyelami berbagai pemikiran progresif serta ide-ide cemerlang yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik tentunya. Nah, pemerataan pembangunan memang menjadi keharusan bagi suatu bangsa. Ini bukan soal mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga untuk mengatasi kesenjangan sosial. Pertumbuhan yang tidak berkeadilan sejatinya adalah kemajuan yang tidak berkelanjutan, mudah rusak karena dibangun di atas tenun sosial yang rapuh. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Apa saja yang harus diperhatikan dalam percepatan pemerataan pembangunan? Sudah hadir bersama kita pengamat kebijakan publik sekaligus Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Mas Trubus Rahardiansyah, dan juga aktivis mahasiswa Mas Aris Setiawan Yodi. Selamat datang di Gagasan Progresif. Pak Trubus, Mas Aris, luar biasa semangatnya ya. Semangat. Ini kita berbicara yang tentang infrastruktur. Jadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerataan pembangunan adalah infrastruktur. Nah, bagaimana Pak Trubus dan juga Mas Aris ini melihat pembangunan infrastruktur Indonesia selama 1 dekade atau 10 tahun belakangan? Apakah cukup menggambarkan upaya meratakan kemajuan di semua wilayah? Apa yang kurang dan apa yang perlu diperhatikan, Pak Trubus? Iya, menurut saya selama 10 tahun ya pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu telah mengalami satu kemajuan yang cukup signifikan. Dalam arti bahwa daerah-daerah yang dulunya sangat minim infrastruktur, tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa terutama, itu kemudian sekarang katakanlah menikmati. Meskipun demikian, tentu ini masih menjadi problem karena apa? Karena pembangunan infrastruktur itu sendiri tidak bisa dinyatakan merata. Baru pada tahap upaya-upaya untuk mencapai apa yang disebut dengan pemerataan semata. Gitu. Tetapi apakah itu sudah menyangkut keadilan? Ini tunggu dulu. Itulah suatu pertanyaan yang tak mudah untuk dijawab. Karena apa? Karena banyak sekali yang di Jawa sendiri sebenarnya pembangunan infrastruktur juga belum bisa dikatakan optimal. Apalagi kemudian kita lihat di daerah lain, di Sumatera juga masuk satu jalur itu tolnya. Padahal wilayah Sumatera itu berkali-kali luas dari Jawa, Pulau Jawa. Apalagi yang namanya Kalimantan, 5 kali Pulau Jawa luasnya. Harusnya ini semuanya tercover oleh infrastruktur yang memadai. Yang kedua bahwa pembangunan infrastruktur ini memang kemudian membawa pemerataan positifnya adalah mengenai logistik. Ya, logistik itu kemudian terbagi secara rata, artinya kebutuhan satu daerah A itu bisa dicukupi oleh daerah B secara cepat, itu karena ada infrastruktur yang menyambung, ada koneksitas antar daerah itu. Ini yang ketiganya adalah bahwa infrastruktur itu sendiri dari sisi kebijakannya memang masih bahasa seni itu tebang pilih gitu loh. Jadi misalnya daerah ini hanya dibangunlah pelabuhan. Tapi pelabuhan ini tidak kemudian serta-merta
langsung dibuatkan jalan infrastruktur yang menyambungkan ke sana, atau sampai yang tidak ada koneksitas kaitannya dengan pelabuhan, misalnya bandara misalnya, itu nggak ada. Jadi pelabuhan masih berdiri pelabuhan. Nah sementara ini harusnya kan pelabuhan ini kan harus didukung oleh masyarakat yang sekitar pelabuhan, tapi juga didukung oleh masyarakat yang jauh dari pelabuhan itu sendiri, di pelabuhan yang sana, yang satunya lagi kan, karena kita negaranya pulau-pulau. Nah ini pulau ini ada pelabuhan, di sini ada pelabuhan. Nah koneksitas antara pelabuhan sini dengan yang sini itu seringkali nggak nyambung. Karena apa? Karena masing-masing pelabuhan mempunyai manajemen sendiri-sendiri, punya kebijakan sendiri-sendiri. Itu yang jadi ruwet. Karena apa? Karena sangat ditentukan oleh kebijakan kepala daerah masing-masing. Gimana melihatnya Mas Aris? Ya, kalau dari saya sebagai mahasiswa, aktivis ya, kita melihat memang banyak kritik, kemudian juga banyak yang bisa kita apresiasi. Kalau dari segi pembangunan infrastruktur, saya bisa katakan tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Trubus bahwa pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi ini memang tidak bisa kita anggap sebelah mata, bisa kita acungi 2 jempol bahkan 4 jempol. Kalau bisa ya bisa dikatakan 4 jempol. Karena memang pemerataan pembangunan ini setidaknya fondasinya itu sudah dilaksanakan. Mohon maaf, kita bisa ngelihat di Papua bagaimana jalan yang tadinya orang itu kalau dari rumahnya untuk ke pasar itu bisa memakan waktu 2 minggu misalnya karena harus jalan kaki, sekarang bisa dilakukan setengah hari. Tujuan utama pembangunan infrastruktur tentu saja adalah menciptakan kebahagiaan kepada masyarakat. Konstitusi kita misalnya kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar di preambul itu misalnya perjuangan ini telah sampai pada saat yang berbahagia. Intinya kita ingin menciptakan masyarakat Indonesia yang berbahagia. Itu tujuan founding father kita. Kalau kita lihat konstitusi di negara maju, misalnya konstitusi Amerika, konstitusinya itu mengatakan bahwa to pursue the happiness. Jadi bagaimana sejauh pembangunan yang ada itu berkorelasi dengan kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan masyarakat itu dari mana? Jelas. Kebahagiaan masyarakat itu berkorelasi dengan pembangunan manusia. Jadi saya pikir ketika pembangunan kualitas sumber daya manusia. Jadi pasti goalnya ini, pembangunan infrastruktur ini untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kualitas sumber daya manusia masyarakatnya. Kesenjangan itu apa sih Mas? Kita ngeliat kan tadi disampaikan, mungkin di Jakarta kita sudah nggak ada yang nggak terkoneksi internet Mas. Tetapi di luar Pulau Jawa itu masih banyak Mas yang kesulitan internet Mas. Saya KKN Mas di 2017 ya, 2016. Saya kuliah kerja nyata di Kabupaten Kepulauan Talaut. Itu hanya 3-5 jam ke Filipina. Tapi kalau ke Manadonya itu kurang lebih 24 jam. 28. Itu saya naik kapal 2 hari. Itu naik kapal ya? Naik kapal. Bukan naik pesawat ya? Belum ada pesawatnya kan. Belum ada. Di sana Mas, jangankan internet Mas ya. Listrik saja hanya 6 jam, 12 jam. Jadi listrik itu adanya itu malam. Jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi sudah nggak ada. Nah, kita mau ngomong bagaimana, mau ngomong pemerataan kalau infrastruktur di sana nggak ada, maka visi misi salah satu calon yang saya juga senang ini, ada ingin zero blank spot. Jadi nggak ada daerah di Indonesia yang tidak terkoneksi internet. Internet gratis. Jadi ketika semua sudah terkoneksi internet, ya sudah kita bisa katakan itu yang namanya kesenjangan bisa dihentikan, gitu loh. Salah satu upaya memangkas kesenjangan yaitu adalah memberikan akses internet merata kepada masyarakat. Karena dengan internet masyarakat bisa berdagang langsung, bisa mendapatkan akses informasi, bisa belajar langsung. Nah ini hal-hal yang saya pikir pembangunan SDM itu harus dilihat secara holistik Mas. Nggak bisa kalau parsial-parsial saja seperti itu. Tapi di tengah progres menuju ke sana, kata Pak Trubus tadi tidak boleh berhenti ya, harus dilanjutkan. Tapi masih ada kesenjangan. Tapi di lain sisi ada sebuah ide, IKN menjadi pembahasan serius dan disebut-sebut sebagai legasi pemerintahan Presiden Jokowi. Tadi Talaut juga masih ada kekurangan internet. Bagaimana nanti di IKN? Nah, bagaimana Anda melihat IKN sendiri? Apakah tanggapan Pak Trubus juga Mas Aris ini, IKN disebut hanya sebatas istana presiden, sementara banyak urgensi keperluan lainnya, seperti salah satu yang dicontohkan Mas Aris, Talaut, dan mungkin daerah-daerah lainnya. Pak Trubus bisa menanggapi hal ini. Ketika kita melihat bahwa IKN itu hanya semata melihat pembangunan istana, negara, dan kementerian lembaga yang terkait, maka ini akan menjadi kesan elitisnya begitu kuat menonjol. Dan ini potensi konfliknya juga besar. Tapi kalau kita nanti bisa membalikkan bahwa IKN ini adalah kebijakan populis. Nah, memang awalnya elitis, tapi ini
ada nanti satu pemimpin, saya lihat Pak Ganjar ini mau membawa arahnya ke populis. Ya, sehingga ini bahwa ikan itu milik kita bersama. Ayo kita kembangkan secara baik-baik untuk kemajuan bersama kemajuan negeri ini. Nah, jadi dari sini artinya apa? Ketidakadilan, kemudian kesenjangan, ketimpangan itu bisa diminimalkan. Itu dengan cara apa? Melibatkan seluruh masyarakat. Kalau bahasa kerennya partisipasi publik. Nah, itu bahasa kerennya. Tapi inilah yang kemudian menurut saya IKN harus diletakkan pada tataran bagaimana IKN ini selain menjadi ibu kota, ya istilah bahasa Forest City lah, Smart City, Mega City, tapi ini juga harus bagaimana IKN itu menjadi sentra ekonomi sehingga membawa keberkahan bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, ini yang harus dilihat itu. Yang kedua, harus juga melihat bagaimana IKN itu berbicara, ini kan belum jelas roadmap-nya apakah jangka ini secara pendek, menengah, panjang. Kan itu ya. Ini kan harusnya sudah dipetakan. Ini jangka pendek misalnya hanya khusus mengenai ring 1, ring 2, ring 3. Ya kan, ring 1 itu ya istana, ring 2 itu kementerian lembaga yang terkait ya. Kemudian ada kementerian yang terkait dengan ekonomi. Itu yang ring 3. Itu dulu. Ya. Apakah juga termasuk nanti ring berikutnya sampai ring luar, misalnya termasuk apa lembaga-lembaga negara akan ditarik ke sana semua misalnya. Nah, ini kan masih satu hal yang belum dijawab secara clear. Tapi bagaimana juga nanti pembangunan itu membawa masyarakat yang tidak aja ASN-nya saja yang didatang ke sana, tapi juga masyarakat lain yang ikut bekerja di sana, ikut mengembangkan di situ, berinovasi. Jadi sentra ekonomi pertumbuhan yang luar. Tetapi Jakarta sendiri nanti menjadi kota yang mega city yang begitu daya tariknya tetap masih ada. Tetap ada karena Jakarta ini nanti ada yang menyamakan dengan New York lah, ada yang menyamakan dengan ini. Tapi yang jelas itu bahwa Jakarta memang saya berharap sekali Jakarta itu tidak hanya Jakarta yang ansih sekarang, tapi juga meliputi Jabodetabek, Punjur sampai Puncak dan Cianjur itu harus satu kawasan. Itu jadi ini ke depan harus ini yang saya teriakan agar semasa penyusunan mumpung lagi disusun undang-undangnya ya kan, untuk DKJ kan, DKJ bahasanya itu daerah khusus Jakarta ini, sehingga tidak hanya Jakarta yang sekarang, tapi daerah-daerah sebenarnya ada. Nah, kemudian bagaimana nanti mengkoneksikan dengan yang di IKN. Nah, karena nggak semua kementerian lembaga pindah di sana. Ada lembaga-lembaga yang misalnya kayak Komnas Anak, Komnas Perempuan ya tetap di sini kan. Nah, ini bagaimana kemudian dengan teknologi yang tadi Mas Aris singgung mengenai internet ya. Ini kan kita sudah membeli satelit Satria kalau nggak salah ya, yang dari Florida itu. Nah, itu kan nanti diharapkan semuanya pakai sistemnya adalah SPBE. SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, jadi sistem pemerintahan digital kalau bahasa pemerintahan. Nah, ini e-gov ya, bahasa kerennya e-gov. Nah, itu nanti kan sudah ada Perpres nomor 95 tahun 2018. Nah, itulah yang disebut sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, IKN itu selain simbol sebagai simbol negara atau kejayaan satu negara, kan ini tidak hanya sifatnya lokal Kalimantan atau lokal Indonesia, tapi ini simbol dunia nantinya kan ke sana. Karena kita akan kembali kepada konstitusi Undang-Undang 45 kita. Pembukaannya kan memang kita menjadi negara yang ya kira-kira inilah menjadi mercusuar dunia kan gitu. Nah, karena itu ini harus dibawa IKN tetap lanjut ke sana. Nah, terus yang Jakarta itu dibangun tetap. Gimana melihatnya Mas Aris? Kalau ditanya terkait dengan logistik Mas ya. Tadi kalau misalnya IKN, kalau saya pandangan kami sendiri ya, kalau IKN itu memang kita tidak bisa menghindari dan kita tidak bisa berbohong lah kepada diri kita sendiri bahwa memang beban Jakarta ini sudah terlalu berat. Jakarta ini salah satu yang paling tidak efektif ya waktu tempuhnya itu dibandingkan ibu kota negara lain di ASEAN saja seperti itu. Kita masih kalah misalnya dari Vietnam dan bahkan Thailand seperti itu. Bisa dikurangi bebannya dengan penciptaan ini, pembuatan ibu kota negara baru, bukan memindahkan sebenarnya, ini kan menciptakan ibu kota negara baru sebenarnya kan. Karena di tengah lahan yang memang masih sangat hijau seperti itu. Nah, ini pun cita-cita setiap presiden yang pernah ada di Indonesia. Kita lihat Bung Karno juga pernah waktu itu walaupun di Palangkaraya. Pak Harto waktu itu ya lebih dekat di mana sih itu di Jonggol. Kemudian nah ini gagasan-gagasan selanjutnya kan berkembang. Tapi Presiden Jokowi misalnya sudah memutuskan itu.
Beliau mengambil langkah yang berani dan menurut saya progresif menurut saya. Tetapi saya minta gitu kan presiden selanjutnya ini lebih konsisten dan lebih berkomitmen pembangunan ini bukan hanya pembangunan bagi-bagi proyek semata misalnya seperti itu ya. Takutnya ya namanya pembangunan kan pasti ini tender siapa. Ini masyarakat harus mengawasi. Pemerintahan ke depan harus punya komitmen. Maka ketika ada pemimpin yang punya background latar belakang hukum, latar belakang anti korupsi lah, ini saya pikir ini adalah harapan bahwa pembangunan IKN ini nantinya akan ada komitmen ke arah sana. Ketika prosesnya itu sudah proses yang bersih, proses yang pro rakyat misalnya, itu akan menciptakan pembangunan IKN ini pembangunan yang betul-betul seperti yang dicita-citakan. Tapi ini jadi salah satu juga belum meratanya pembangunan nampak jelas dalam wajah perkotaan dan pedesaan. Nah, ketimpangan nih ya. Bagaimana Pak Trubus melihat kesenjangan kualitas pembangunan di desa dan kota pada hari ini? Iya, ini persoalan desa sesuai dengan undang-undang desa itu kan sebenarnya desa ini menjadi titik tolak ya untuk satu kemajuan bangsa secara nasional. Tetapi pemerintah kemudian membuat kebijakan salah satunya adalah pemberian dana desa yang tiap tahunnya itu meningkat terus tajam. Tetapi yang kita lihat adalah di desa itu ada desa yang mengalami kemajuan cukup signifikan ya, artinya ya sisi infrastruktur, kemudian tumbuh sentra-sentra UMKM gitu ya, kemudian sentra-sentra bisnis pariwisata juga maju timbul. Tapi ada satu desa yang nggak ada banyak berubah gitu ya. Jadi uang yang digelontorkan tiap tahun itu malah masyarakatnya itu malah anak mudanya itu belum sekolah itu malah berurbanisasi ke kota. Yang harusnya ini nggak boleh. Nah, ini menurut saya ada satu kebijakan yang cukup progresif ya, karena ini progresif adalah bagaimana kemudian pemberian semacam sanksi bagi desa-desa yang tidak ada kemajuan itu. Jadi sanksinya apa? Misalnya dia tahan itu selama 2-3 tahun tidak usah dicairkan anggarannya. Selama dia tidak ada perubahan apa yang ini. Karena undang-undang yang ada itu Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, itu daerah diberikan otonom. Otonom daerah itu persepsinya saya ini secara leluasa menggunakan apa saja yang saya miliki, termasuk di dalamnya sumber daya alam yang ada, dia eksploitasi sebesar-besar. Kalau bisa mereka kerjasama dengan pihak luar, bahkan mendatangkan investor asing datang ke tempat dia. Nah ini sementara pemerintah pusat dalam hal ini meskipun sudah ditentukan itu dilarang misalnya atau dibatasi, mereka EGP emang gue pikirin gitu ya, tetap jalan aja dengan ini. Nah ini menyebabkan kemudian ada daerah-daerah yang secara karena eksploitasi yang besar sekali terhadap sumber daya alam, akhirnya habis, Mas. Ini pusat dan daerah adalah bagaimana kemudian daerah ini diberdayakan secara luas, tetapi pusat harus mengawasinya secara ketat, Mas. Jangan dibiarkan karena ini kebetulan satu golongan, satu partai, satu ini dibiarkan inilah. Ujung-ujungnya akhirnya ya kan mereka memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kelompoknya. Dalam konteks hukum legisme atau istilahnya positivisme, tapi hukumnya yang progresif ini. Karena progresif ini kan hukum yang ditelurkan oleh Sajipto Harjo dari hukum responsif dari Philip Nonet itu teorinya itu. Jika ini respon terhadap kondisi. Nah, progresif itu satu lompatan bagaimana kalau kita hanya mengandalkan pada aturan yang ada tapi nggak mempan atau tidak optimal, maka harus menggunakan kebijakan. Nah, ini banyak hal yang bisa diambil. Kalau Mas Aris sendiri melihat, Pak Trubus mengatakan bahwa butuh pengawasan juga butuh juga namanya melihat bagaimana desa itu memanfaatkan dana yang sudah digelontorkan begitu banyak gitu. Mas Aris punya pandangan lain kah? Kesenjangan di desa dan di kota itu memang bisa kita kelola walaupun memang sedikit ada peningkatan gitu loh. Sedikit ada peningkatan, tapi tetap masih kita bisa kelola dengan baik. Artinya apa? Sebenarnya memang pemerintah sudah melakukan program-program yang itu dilakukan atau digelontorkan program-program itu untuk mengurangi kesenjangan. Seperti misalnya bansos, bantuan sosial. Nah ini bansos ini saya rasa komitmen para paslon ini luar biasa. Misalnya paslon Pak Ganjar Mahfud itu juga sudah berkomitmen betul untuk melanjutkan bahkan memperluas bansos dengan targetnya itu biar lebih tepat sasaran. Nanti dengan apa? Dengan digitalisasi. Maka tadi nanti saya ngomong tentang terkait dengan KTP Sakti misalnya seperti itu. Ada program namanya KTP Sakti. Mas, sekarang kita dari dulu ngomong dari 2012 saya pikir ya. Kita punya namanya eKTP. Tetapi pernah nggak kita melakukan elektroniknya itu di mana manfaatnya? Nggak ada, kita masih fotokopi.
KTP hanya sebatas fisik aja, jadi elektroniknya itu tidak ada. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud misalnya, saya sangat senang. Sebagai orang muda Pak ya, sebagai orang muda loh, akhirnya KTP kita ini bisa berlaku secara nasional, dan ini satu KTP ini bisa multifungsi, seperti di film-film gitu loh Pak. Kalau kita ngeliat di negara maju, kita pakai satu kartu, nah ini penerima bansos, penerima kartu tani, penerima KIP, penerima nelayan, penerima bantuan nelayan, dan lain-lain. Jadi sudah tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran nantinya. Digitalisasi ini utamanya. Itu. Nah, perihal dengan kesenjangan. Saya ngomong kesenjangan di desa ya. Pak, misalnya program Pak Ganjar, Pak Mahfud juga saya lihat itu baik sekali. Misalnya ada yang desa dan kota maju tumbuh bersama. Nah, tumbuh besar bersama itu seperti apa? Ya sudah dulu. Kita ngomong dulu kalau misalnya kita lihat fasilitas ya. Kalau di Jakarta, di kayak Jakarta, Jabodetabek kita nggak usah lihat lah. Walaupun masih ada perlu kita lihat, tetapi kita sudah pahami dan kita sudah lihat itu fasilitasnya udah oke. Tapi ada desa-desa yang bahkan satu desa itu belum ada nakesnya, belum ada puskesmasnya gitu loh. Nah, maka dari itu misalnya saya sangat luar biasa konkret Pak. Jadi kalau ada gagasan capres itu dilihat konkret atau enggak. Kalau kita pengen ngomong pengentasan, desa harus maju, desa harus kuat lah. Sebentar, ini desa harus maju dari mana dulu? Kalau ngomong maju tetapi di situ masih belum ada fasilitas dasar manusia. Fasilitas dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar yaitu kesehatan Mas. Kalau tidak ada dokter, tidak ada nakes, tidak ada puskesmas, kelas puskesmas pembantu, pustu ya. Itu seperti apa? Maka ketika ada program satu desa, satu nakes, satu fasilitas kesehatan, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Oke, ketika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi seperti itu, oke. Kemudian tadi balik lagi Pak, penciptaan zero blank spot atau internet gratis. Kalau sudah ada internet gratis, satu desa satu nakes, bahkan nanti lebih lanjut ya di dalam desa itu misalnya ada satu keluarga miskin, satu keluarga miskin satu sarjana untuk pendidikan. Jadi ini udah lengkap. Ketika itu warga desanya sudah berpendidikan tinggi, warga desanya sudah sehat, warga desanya juga sudah terkoneksi melalui internet. Gitu. Nah ini baru kita bisa ngomong pemerataan pembangunan. Kita baru bisa ngomong satu desa desa dan kota tumbuh bersama. Tetapi kalau hanya itu jargon semata, tetapi tidak ada program gagasan konkret, apalagi hanya ya, gagasan untuk memberi saja. Gitu. Nah ini pemberian bansos itu harus dilanjutkan dengan sasaran yang lebih luas dan lebih tepat sasaran. Gitu kan. Tetapi di sisi lain masyarakat juga harus dididik lebih luar biasa. Satu sarjana, satu keluarga miskin. Karena dengan menjadi sarjana di dalam keluarga itu, dia bisa mensejahterakan, memutus rantai kemiskinan. Saya kebetulan juga sangat terharu ketika ada Mas Ganjar, makanya satu sarjana, satu keluarga miskin. Saya juga sarjana pertama di keluarga saya. Dan alhamdulillah. Saya bisa menyekolahkan adik saya, sedikit meningkatkan kesejahteraan keluarga saya. Pak Ganjar tahu betul misalnya seperti itu. Maka ini saya konkret, warga desa, seluruh ibu-ibu di desa, seluruh orang tua di desa, ayah ingin melihat anaknya sekolah sarjana. Tapi selama ini mungkin keterbatasan biaya. Maka kalau sudah ada satu sarjana miskin, satu keluarga miskin, satu sarjana, satu desa, satu vaskes, satu nakes, dan desa itu terkoneksi dengan baik dengan internet. Majunya desa bersama dengan kota adalah suatu keniscayaan. Berarti desa kota tumbuh bersama dan juga termasuk kampung saya tuh ya itu harus ya. Itu harus Mas. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita nggak bisa makan enak, nggak bisa senang tertawa kalau kita sakit. Nah itu maka fasilitas kesehatan itu yang utama kesehatan, Mas. Pendidikan, internet ya. Internet. Nah ini terkait hal ini, Pak Trubus bisa melihat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Ada anggapan bahwa semangat otonomi daerah kini hilang. Model pembangunan terlalu sentralistik dan fenomena selalu mengandalkan inisiatif dari pusat. Iya, ini memang ada dua pandangan yang saling satu sisi kadang-kadang jalan bersamaan, tapi satu sisi kadang-kadang itu di antitesa gitu, jadi berbenturan. Iya. Memang cara pandang ini harus diletakkan secara proporsional. Ada cara-cara di mana daerah diberikan kewenangan. Tapi kewenangannya pada tataran apa itu? Tataran misalnya pelayanan publik. Pelayanan publik, pembenahan birokrasi itu untuk. Tapi kalau sudah menyangkut misalnya kesejahteraan masyarakat, itu harus pemerintah pusat harus ini. Di Indonesia ini kan masyarakat secara rata-rata pendidikan itu masih SMP. Seluruh Indonesia pendidikan rata-rata. Nah, kalau Pak Ganjar melakukan satu orang miskin satu sarjana, ini kan satu upaya sungguh-sungguh dalam rangka apa? Untuk mengangkat derajat yang SMP ini supaya naik. Tapi kalau misalnya perubahannya satu
SMA misalnya suatu ini kan selalu lama karena memang Indonesia merdeka 75 tahun itu baru sampai SMP kita itu. Kan juga memprihatinkan, sampean saya sekolah sampai bersarjana-sarjana, apalagi saya sampai sarjana bertingkat-tingkat. Ya kan lah. Ini kan mengindikasikan terjadi kesenjangan yang luar biasa. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu adalah membawa bagaimana satu sarjana ini nanti kemudian dia menelurkan, mengkontenjen itu menularkan. Jadi menularkan kepada apa masyarakat lainnya untuk sekolah. Tetapi apa harus didukung oleh kebijakan. Upaya untuk naik kelas ini memang harus dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, Mas. Konsisten dan bervisi ke depan. Oke, ini terakhir untuk menutup perbincangan kita, gagasan progresif apa yang ingin Mas Aris, kemudian Pak Trubus sampaikan ya, atau lantangkan terkait pemerataan pembangunan. Mengapa ini sangat penting dilakukan? Pendek saja, mulai dari Pak Trubus. Iya, menurut saya yang paling mendesak adalah bagaimana mengangkat konteks pemberdayaan masyarakat ya. Karena ini supaya masyarakat itu ya punya ketahanan diri terhadap perubahan-perubahan. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kontinuitas. Jadi ada kebijakan inkremental, Mas, nanti itu. Inkremental itu apa-apa yang sudah baik digenjot sedemikian rupa. Jadi ditingkatkan saja, dipercepat. Gitu ya. Tapi yang kurang baik nanti dievaluasi. Yang lain juga terkait bagaimana mengkolaborasikan antar ini, karena penyakit Indonesia ini adalah penyakit egosektoral. Ini jadi problem. Jadi ini nanti harus betul-betul bisa mensinergikan agar egosektoral itu segera istilahnya diminimalkan gitu ya, bahwa kita satu Indonesia, ini satu Indonesia, kita 2045 dan maju, kita harus jalan. Kalau dari Mas Aris? Ke depan gagasan yang saya pikir gagasan progresif itu adalah gagasan bagaimana kita bisa merubah mindset kita. Berubah mindset. Mungkin mindset yang tadinya kita mager menjadi satset, ya, lebih cepat. Satset dan tastes. Ini kan kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Itu kan banyak yang seperti itu ya. Kalau bisa dintar-ntar kenapa harus sekarang? Nah, itu harus dirubah mindset itu. Mindset gerak cepat, mindset satset itu yang lebih penting. Karena ketika kita sudah punya tanggung jawab, kita sudah punya revolusi mental yang sebenarnya, itulah revolusi mental ketika kita diaplikasikan itu akan merubah semua hal. Ketika semua dari mindset sudah bisa dirubah, maka baik dari keseharian, pekerjaan, mental itu semua bisa berubah. Pak Ganjar, Pak Mahfud ingin Indonesia naik kelas. Pak Ganjar, Pak Mahfud ingin Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan lebih progresif dan lebih unggul. Dengan apa misalnya tadi itu? Dengan target misalnya penciptaan 17 juta lapangan pekerjaan baru. Dari mana 17 juta lapangan pekerjaan baru? Itu dari dari pertumbuhan ekonomi 7%. Setiap 1% kenaikan pertumbuhan ekonomi itu akan menciptakan sekitar 400 sampai 500 ribu lapangan pekerjaan. Dan ketika dijumlah itu 1 kali 1%. Sekarang existing 4, tambah lagi 3, nanti 7. Ketika itu 7 dikali 5 tahun, artinya bisa dihitung secara dikalkulasi itu 17 juta lapangan pekerjaan baru. Dengan lapangan pekerjaan baru orang bisa makan, tidak hanya makan siang, Mas, tetapi bisa makan malam dan sarapan, bahkan bisa nambah seperti itu. Jadi saya pikir Pak Ganjar, Pak Mahfud punya gagasan yang paling progresif untuk membawa Indonesia ke arah yang unggul di 2024 sampai 2029 nanti. Seru sekali pastinya topik pembahasan kita hari ini. Jadi pemerataan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tugas kita sebagai masyarakat. Mari terus berkolaborasi, mendukung inovasi dan perubahan positif hingga tiap individu memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk berkembang. Semoga gagasan progresif yang kita bahas memberi inspirasi. Terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Mewakili Pak Trubus juga Mas Arief, saya Fani Kuskarno pamit, sampai jumpa dan terima kasih.